Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali ya di channel Baris Kode bersama saya Hadi Nasution. Di konten kali ini kita akan ngebahas satu topik yang biasa dipertanyakan oleh calon programmer pemula. Itu biasanya mereka nanya, "Bang, bahasa pemrograman yang harus dipelajari pertama kali itu apa?" Gitu ya. Wajar mereka nanya gitu karena bahasa pemrograman itu ada banyak banget ya. Layaknya di dunia lah sekarang, itu bahasa kan ada banyak banget. Ada Indonesia, ada Cina, ada Inggris, ada India. Pun Inggris pun ada dua gitu kan. Ada British accent sama American accent. Nah, bahasa pemrograman pun begitu, ada banyak banget gitu. Jadi wajar muncul pertanyaan klasik seperti ini. Untuk ngejawab ini, kita akan bahas tuntas ya di konten kali ini. Tapi sebelumnya, saya pengen nanya dulu ke kalian gitu. Kalian belajar bahasa pemrograman itu biar apa? Goals kalian belajar bahasa pemrograman itu pengen dapat apa? Nah, kalian harus punya jawaban dari pertanyaan ini gitu sebelum kalian menentukan mau belajar bahasa pemrograman yang mana. Tujuan kalian belajar bahasa pemrograman itu mau apa gitu kan? Bisa mau dapat kerja, karena sekarang IT kan lagi gacor-gacornya gitu. Bisa kalian punya ide aplikasi dan kalian pengen bikin website atau software apapun itu. Kalian harus udah punya jawabannya gitu ya. Silahkan kalian jawab sendiri. Setelah ini saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Itu kalian mau bikin apa gitu ya, kalian mau bikin apa pun. Kalau kalian goalsnya itu pengen kerja aja, pengen menghasilkan uang, kan di kerja itu kalian pasti bikin sesuatu ya. Nah, ini kita akan bahas karena bidang IT itu ada banyak bos ya, ada luas banget pokoknya mah. Bahkan saya pernah dengar di kuliah itu ada 5 atau 4 pilar teknologi informasi. Nah, salah satunya kita akan bahas di slide ini. Pertama itu ada dari platform desktop apps. Kalian pengen bikin software atau aplikasi yang dapat running atau diinstal di sistem operasi ya. Contoh desktop apps itu ada kayak OBS Studio untuk rekaman, kayak Discord ya, yang kalian install aja di PC kalian. Ini pun terbagi jadi 3. Ada yang berjalan di platform Windows. Untuk bikin aplikasi yang jalan di Windows itu kalian bisa pakai bahasa pemrograman Java. Pakai library yang namanya itu ada Java Swing. Langsung ada pilihan lain itu ada yang namanya Python atau Python. Dia punya library namanya Tkinter ya, salah satunya buat bikin desktop apps. Lalu pilihan ketiga itu ada JavaScript. Ya, bisa pakai React Native. Langsung yang berjalan di cross platform atau di Windows jalan, di macOS jalan, di Linux pun jalan, itu kalian bisa belajar yang namanya Dart. Dart ini bahasa pemrograman yang dipakai oleh Flutter gitu. Flutter itu kan teknologi baru ya. Bagus banget itu. Lalu untuk berjalan di macOS itu kalian bisa pakai Swift gitu ya. Kalian bisa belajar Swift. Kita lanjut ke bidang kedua, itu ada website. Kalian mau bikin website atau kerjaan kalian nanti sebagai web developer, harus belajar bahasa pemrograman apa dulu? Website itu terbagi jadi 2 ya. Pertama ada backend. Backend itu singkatnya yang ngurusin server, API ya, nyiapin data gitulah. Itu kalian bisa pakai yang namanya Java. Pilihan lain ada PHP ya. Pilihan lain ada Python, dan yang hot-hotnya sekarang yang lagi naik daun itu ada Kotlin. Langsung ada backend, pasti ada frontend yang berinteraksi langsung dengan user. Itu kalian bisa pakai JavaScript. Itu kalian cukup belajar JavaScript aja kalau menurut saya gitu. Karena untuk front-end itu JavaScript itu udah powerful banget ya. Udah ada banyak banget frameworknya. Ada Vue.js, ada Angular, ada React.js. Tapi untuk pilihan lain, tapi saya nggak cantumkannya di slide ini, itu ada PHP. Kalian bisa pakai framework yang namanya CodeIgniter gitu. Langsung kita lanjut ke bidang yang ketiga, itu ada game. Misal kalian pengen bikin game nih. Kalian seneng main game dan pengen bikin game, pengen tahu cara bikinnya gimana. Ini sedikit ya bahasa pemrogramannya setahu saya. Yang jadi pilihan itu kalian bisa belajar C#, C yang ada tanda pagarnya gitu, hashtag gitu, C#. Atau pilihan kedua kalian bisa belajar C++. Setahu saya untuk gaming ini, untuk game, bukan gaming, untuk bikin game itu tergantung game engine yang kalian pilih atau kalian pakai. Bisa pakai Unity atau Unreal Engine atau yang lainnya. Itu biasanya bahasa pemrogramannya beda-beda gitu. Tergantung game engine yang kalian pakai juga. Langsung ke bidang terakhir. Oh, itu ada Python juga ya, lupa.
Langsung ke bidang terakhir itu ada mobile apps. Kalian pengen bikin aplikasi mobile kayak IG, kayak WhatsApp, TikTok. Mobile apps ini seperti biasa ya, karena ada 3 vendor sekarang. 2 itu ada Android. Pasar terbesar di mobile apps itu ada Android. Untuk bikin aplikasi Android, kalian bisa belajar yang namanya Kotlin atau Java. Untuk Kotlin sendiri ini kan dia bahasa baru ya. Sekarang malah udah menggeser Java sebagai bahasa standar untuk bikin aplikasi Android, setahu saya ya. Tapi kalian masih bisa bikin aplikasi Android pakai bahasa Java. Untuk cross platform itu seperti biasa ada Dart dari Flutter. Dan untuk bikin aplikasi iOS ya, ini masih bahasa kebanggaannya Apple, ada Swift. Dulu sih ada yang namanya Objective-C ya, untuk bikin aplikasi iOS atau macOS atau iPadOS, watchOS, gitu. Pokoknya produk-produk Apple lah. Tapi sekarang udah diganti yang namanya Swift, populernya Swift gitu. Apple pun merekomendasikannya begitu. Nah ini nih, roadmap sederhana yang udah saya buat untuk ngebantu kalian menentukan bahasa pemrograman mana yang harus kalian pelajari terlebih dahulu. Mau bikin apa dulu gitu ya. Nah ini pun ada, ini tuh disebutnya apa ya, infografik gitu atau roadmap ya. Di sini ada orang yang bikin roadmap sampai sedetail ini gitu. Diawali dengan what do you want to learn programming? Seperti kata saya tadi, goals kalian belajar programming itu pengen apa gitu. Nah di sini ada cabang-cabangnya banyak banget, dan bahasa pemrograman yang dicantumkan di roadmap ini itu ada Python, JavaScript, Java, C#, C, Ruby, PHP, Objective-C, dan C++. Untuk iOS ini dia masih merekomendasikan Objective-C ya, sedangkan sekarang kan udah Swift. Jadi roadmap ini harusnya diperbarui ya, tapi ini masih bisa jadi kiblat juga gitu. Buat kalian yang penasaran dengan roadmap ini, saya udah cantumkan linknya di deskripsi, silahkan buat kalian yang mau lihat-lihat detailnya kayak gimana. Kalau dari saya tadi kan itu sederhana ya, garis besarnya aja gitu. Nah, buat kalian yang masih belum punya goals atau masih bingung ya, tujuan kalian belajar programming itu pokoknya kalian pengen belajar aja lah gitu, pengen tahu program itu kayak gimana, penasaran aja cara bikin software itu kayak gimana gitu kan. Pokoknya buat kalian yang masih terombang-ambing, masih bingung mau bikin apa itu, masih bingung kalian mau bikin apa, itu tenang aja. Saya punya rekomendasi bahasa pemrograman yang bisa kalian pelajari buat kalian yang masih tersesat gitu. Nah ini hasil riset pribadi saya ya, hasil survei saya. Saya punya top 5 bahasa pemrograman yang bisa kalian pelajari di tahun ini. Pertama itu ada Python ya, atau Python. By the way, ini juga bahasa pemrograman pertama saya. Saya belajar Python itu dulu di SMA kelas 2 kalau nggak salah ya. Kenapa Python saya tempatkan di urutan pertama? Karena dia paling mudah dipelajari oleh pemula. Sintaksnya itu gampang banget, ya mudah dipahami lah konsepnya. Gitu. Kedua, Java. Memang Java ini dari segi sintaks, konsep ya, atau aturannya itu emang lebih sulit dari Python. Cuman ini menurut saya masih layak dipelajari oleh pemula. Saya pun waktu kuliah semester 2 belajar bahasanya itu Java gitu, standarnya. Ketiga ada Kotlin, ada JavaScript, dan ada Dart. Gitu ya. Ini kalian bisa pilih salah satu dari 5 ini, kalian mau belajar apa dulu. Nah, di sini saya kasih satu kunci ya. Saya kasih tips untuk belajar bahasa pemrograman itu. Kalian harus punya 2 hal. Pertama, kalian harus bisa bahasa Inggris. Nggak harus programmer ya, nggak harus nilai Inggrisnya itu 90-90 terus. Intinya kalian baca tulisan bahasa Inggris itu kalian paham lah minimal ya, kalian paham lah. Pokoknya kalian percaya diri dengan skill Inggris kalian, itu udah cukup. Kenapa? Karena dokumentasi dari bahasa pemrograman itu atau tutorial resmi bahasa pemrograman itu ditulisnya pakai bahasa Inggris, gitu ya. Bahkan keyword-keyword yang dipakai oleh bahasa pemrograman itu bahasa Inggris. Lalu kedua, kalian harus sering-sering latihan ngoding. Kenapa? Karena kita bisa karena terbiasa. Juga saya kasih saran lagi nih, buat kalian yang masih khawatir belajar bahasa pemrograman apa dulu ya. Karena kan banyak banget. Tenang aja, biasanya nih, kalau kalian udah bisa satu bahasa pemrograman, itu kalian biasanya mudah untuk belajar bahasa pemrograman lain gitu. Percaya ke saya, kalau kalian udah paham dasar logika pemrograman, itu akan gampang banget belajar bahasa pemrograman yang lain. Karena intinya sama aja. Well, untuk konten kali ini saya tutup dengan quote ya, quote yang bagus menurut saya.
Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat dan memberi kalian insight baru. Sampai bertemu di konten selanjutnya. See you.